Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Dan semoga kita nanti diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin. Ya, dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, marilah kita ini membahas tentang dua kalimat syahadat. Karena sering saya ditanya masalah makna yang sesungguhnya dua kalimat syahadat ini seperti apa. Ya, makna dua kalimat syahadat ini bagaimana? Karena kalau syariat, ya, dari kacamata syariat pastinya semua sudah jelas bahwa yang namanya dua kalimat syahadat ini tentang persaksian kepada Allah, juga persaksian kepada Sang Rasul, seperti itu. Jadi dua kalimat syahadat itu yang kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tentunya kita semua tahu bahwa Islam ini berdiri juga atas 5 perkara. Ya. Buniyal Islamu ngalal qoms, kan seperti itu ya, atas 5 perkara. Yang pertama, syahadataini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ini sama-sama bersyahadatnya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tahu tentang orang masuk Islam, itu kan harus membaca dua kalimat syahadat. Bersaksi dulu ya, persaksian kepada Allah juga persaksian kepada Sang Rasul, kan seperti itu dari kacamata syariat. Akan tetapi kalau dari kacamata makrifat hakikat itu dibalik. Ya, diketahui dulu lalu baru bersaksi. Jadi bolak-balik. Kalau syariat bersaksi dulu, ya, walaupun belum paham, tapi kalau makrifat hakikat itu dipahami dulu lalu bersaksi, dibolak-balik. Ya, seperti itu. Jadi kalau makna syariat kan sudah sangat jelas, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan di mana Allah itu juga tidak tahu, Allah itu gimana itu belum tahu. Terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, kan seperti itu. Lah bagaimana mau bersaksi kalau hidupnya saja tidak sama, di waktu yang berbeda, selisihnya juga sangat lama sekali. Kanjeng Nabi hidupnya sudah 1500-an tahun yang lalu, sedangkan kita di masa sekarang ini, jadi beda jauh waktunya. Makanya itu kita harus pinter-pinter ya, kita harus cerdas. Persaksian kita ini supaya bisa benar. Jadi kita maknai lebih dalam lagi. Ini tentang persaksian kepada Allah juga kepada Muhammad. Ya, karena apa? Karena Muhammad di sini ya. Kalimat yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maaf, ini kata-katanya tidak ada yang namanya wa asyhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah, itu tidak. Tapi langsung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau yang pertama kan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, untuk bersaksi tentang itu, keberadaan Allah itu kita harus tahu Allah itu gimana, wujudnya gimana, bentuknya gimana, semuanya gimana, harus tahu dulu baru bersaksi. Itu yang dinamakan makrifat juga hakikat.
Lalu kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada sayyidinanya. Jadi ini langsung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebenarnya menunjuk kepada yang bersaksi itu sendiri. Bukan menunjuk kepada sang Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak, akan tetapi kepada diri kita masing-masing. Kalau menunjuk kepada sang Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu harusnya ditambahi wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, tapi ini tidak, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti ini menunjuk langsung kepada diri kita sendiri. Kita harus paham ya bahwa diri kita ini siapa. Diri kita ini, kalau kita ini manusia, kita harus paham manusia itu siapa. Karena pada dasarnya manusia itu ya terbentuk dari 3 unsur. Maksudnya 3 unsur, bukan geni, bumi, angin, itu tidak loh ya. Tapi yang ini rangkap 3, maksudnya rangkap 3, yaitu ada yang namanya badan kasar, terus di dalamnya ada badan halus, dan yang paling dalam sendiri adalah hidup, hayun, hidup yang menghidupi. Itulah sebenarnya manusia itu kan, yang hidup juga menghidupi itu. Jadi dibahas dari yang badan kasar dulu ya. Kalau badan kasar itu kan nanti setelah ditinggalkan oleh nyawa, nanti oleh sanak keluarga pasti akan dimakamkan, alas dipendam dengan bumi kan gitu. Yang bahannya dari bumi dikembalikan ke bumi. Nah, lalu yang meneruskan perjalanan yaitu badan halus sama urip atau hidup yang di dalamnya. Nah, badan halus ini berupa roh, dan roh itu di dalamnya ada yang namanya hidup yang menghidupi roh tersebut. Kalau masih bersama dengan jasad kasar, itu bisa menghidupi semuanya. Makanya sampean kalau punya tangan ya bisa gerak, punya kaki bisa gerak, punya telinga bisa untuk alat mendengarkan, punya mata bisa untuk sebagai alat untuk melihat dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang melihat, yang mendengarkan, yang bergerak itu yang ada di dalam sendiri, yaitu yang hidup juga menghidupi. Seperti itu. Jadi nanti yang meneruskan perjalanan itu badan halus sama hidup yang di dalamnya. Jadi persaksiannya itu ya bisa menghukumi bahwa Muhammad jasad kasar ya, karena jasad kasar ini terbuat dari Nur Muhammad. Bahwa jasad kasar kita ini itu adalah utusannya yang di dalam, yaitu utusannya Allah. Allah itu yang hidup juga menghidupi. Karena kita ini kan umpama saja sebagai wayang. Wayang itu kan ada dalangnya. Jadi semua yang menggerakkan wayang itu adalah dalang. Dan yang kelihatan oleh mata yang bisa diraba, bisa dilihat oleh mata itu semuanya hanyalah wayang. Jadi manut dalangi kan seperti itu ya. Jadi persaksian tentang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tentang diri kita, bahwa diri kita ini paham, juga memahami, juga merasakan bahwa raga ini adalah utusan yang hidup di dalamnya, juga yang menghidupi. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pembahasan tentang 2 kalimat syahadat cukup sekian. Semoga saja ini bisa dipahami, juga bisa dirasakan, juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.